Assalamualaikum Mbak. Berjumpa lagi kita Mbak dalam topik bahasan yang sama, yakni merubah kendaraan yang berbahan bakar minyak menjadi kendaraan berbahan bakar gas LPG. Nah, ini penampakan dalam ruang mesin Escudo Nomit si gerobak tua ini. Platnya BG 1328 OL seri Muara ini. Nah, ini Mbak, ada beberapa perubahan sedikit lah agar lebih aman kita juga ketika mengendarainya, baik perjalanan dekat maupun jauh, kita tidak was-was lagi. Ini ada perubahan ini, tutup karburatornya ini, mixernya ya, ini tempat percampuran antara udara yang dihisap dengan bahan bakar di sini, mixernya ini. Yang sebelumnya saya masih menggunakan pipa PVC, yakni sambungan PVC-nya itu dia sudah tebal sih, keras, tapi masih di dalam benak saya masih kurang puas ya, karena terbuat dari bahan PVC. Dan alhamdulillah ketika saya berkunjung ke sahabat saya Mas Aldi, terima kasih Mas Aldi, di bengkel Aljuna ya, bengkel Aljuna di Sukoharjo, Pringsewu, Provinsi Lampung. Nah, turun Mas, sudah dikasih nih mixer punyanya Colte lama ini, terbuat dari besi ya. Ini saya sedikit beri sentuhan cat aja, ada sisa cat hijau ya udah saya cat aja nih ya sini. Kemudian ada penambahan lagi nih selang-selang, semrawut ini, semrawut tapi aman insya Allah ya. Kita perkuat semuanya, kita tes kebocoran, alhamdulillah sudah aman semua. Kita tes, amati beberapa waktu penggunaan, alhamdulillah tidak ada yang lembes atau bocor. Kalau bocor ya bahaya, namanya bahan bakar bensin lagi ya, sedikit sulutan ya udah terbakar, apalagi gas LPG. Wow, maka ketika kita merubah sesuatu tetap harus diutamakan faktor keamanannya ya, agar kita tidak was-was ya, karena ini kendaraan yang mudah terbakar karena menggunakan bahan bakar yang mudah terbakar. Oke, ini nanti kita buka dalamnya seperti apa, akan saya jelaskan dulu hasil otak-atik saya ini Mbak, yang sama sekali nggak punya basic atau ilmu dasar tentang otomotif, tapi saya pengen juga gitu, pengen bisa. Alhamdulillah berhasil juga, walaupun ya ala kadarnya seperti ini, tapi insya Allah aman lah ya. Jadi gerobak tua ini menggunakan pompa bahan bakarnya menggunakan membran ini Mbak, membran bukan rotak. Kalau membran ini dia bekerjanya aktifnya ketika mesin dinyalakan. Ketika mesin nyala maka pompa bahan bakar ini akan bekerja. Jadi bekerjanya bukan berdasarkan aliran listrik ya, berbeda dengan rotak. Kalau pompa bahan bakar yang berjenis rotak maka dia bekerjanya itu berdasarkan aliran listrik. Ini yang namanya rotak. Ini rotak nih, pompa bahan bakar ini. Tetapi di sini Escudo ini masih menggunakan sistem membran untuk pompa bahan bakarnya. Terus ini pompa bahan bakar rotaknya kok ada juga, ada dua pompanya. Yang rotak ini bukan untuk memompa bahan bakar, tetapi ini untuk memompa air, sirkulasi air yang saya gunakan sebagai penyetabil gas LPG yang ada di bagasi belakang, agar suhu gas LPG-nya tidak turun atau tidak menjadi dingin bahkan sampai membeku. Jadi diberi aliran atau sirkulasi air biar gas LPG-nya menjadi stabil ya. Sudah saya coba, alhamdulillah sudah berfungsi dengan baik sampai habis itu gas isi dalamnya, dia tidak membeku ya, dinginnya itu masih terkendali ya. Di belakang sana nanti kita lihat. Oke, kembali lagi ke membran ini. Nah, saya inginnya gerobak tua ini bisa dinyalakan menggunakan bahan bakar minyak
maupun bahan bakar gas gitu. Ketika kita ketemu gas, ya kita pakai gas. Ketika adanya bahan bakar minyak, ya kita aktifkan untuk saluran minyaknya. Atau misalnya ingin mengkombinasi antara keduanya pun bisa, ya. Antara bahan bakar minyak kita supply menggunakan LPG juga bisa mengaktifkan keduanya. Jadi gerobak tua ini walaupun tua, ya punya sistem supply bahan bakarnya ada 3 ini. Satu, bahan bakar gas LPG, ya ini. Yang kedua, supply bahan bakar minyak, bisa Pertalite, bisa premium, bisa Pertamax. Dan yang ketiga adalah supply bahan bakar gas hidrogen. Nah, ini penampung gas hidrogennya. Penampung gas hidrogennya. Mesinnya atau alatnya ada di belakang. Gitu. Jadi itu untuk meningkatkan kualitas dari bahan bakar minyak. Ya, misalnya dia punya oktannya berapa ya? Untuk Pertalite atau premium atau Pertamax. Nah, itu ketika kita tambahkan gas hidrogen, nah, dari percampurannya itu akan menghasilkan bahan bakar yang nilai oktannya semakin tinggi, jadi semakin mantap. Dan itu terbukti dari gas buangnya. Gas buangnya itu sama sekali tidak pedih, malah dia akan menghasilkan air, gitu. Akan menghasilkan tetesan air yang ada di knalpotnya. Biasanya kan gas buang kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil, itu pedih di mata. Kalau ini enggak, alhamdulillah. Itu membuktikan bahwasanya pembakarannya sempurna, gitu. Jadi baik bahan bakar yang diolah di dalam mesin itu terbakar semua, tidak ada bahan bakar yang keluar dari knalpot, itu tidak ada sisa di sana, ya. Yang menyebabkan pedih itu umumnya ada bahan bakar yang tidak ikut terbakar di dalam mesin, dalam ruang pembakaran sini, maka dia ikut terbawa ke pipa pembuangan. Di pipa pembuangan sana ikut terbawa bahan bakarnya, itulah yang menyebabkan pedih di mata, ya. Tapi ketika dicampurkan gas hidrogen yang ada di ini reservoir ini nanti ketika alatnya diaktifkan akan tertampung sini, baru nanti diteruskan, nah, masuk ke ruang mixer ini. Nah, ini jadi lebih mantap. Jadi ada 3 bahan bakarnya: 1 LPG, 2 minyak, 3 gas hidrogen. Mantap lah itu, Mbak. Itu. Tetapi saya lebih sering atau lebih tertarik kendaraan ini saya fungsikan dengan memanfaatkan salah satunya saja, atau kombinasi dari bahan bakar minyak plus hidrogen atau gas LPG plus gas hidrogen, itu pilihannya. Ketika saya ingin menggunakan mobil ini menggunakan bahan bakar minyak, maka ini tinggal menggeser krannya ini menjadi buka. Ada 2, 1, 2. Ini yang bagian atas saya kodekan A, ya, kran A. Ini kran B12. Ketika saya ingin pakai bahan bakar minyak, maka kran yang atas ini tinggal geser aja, ya, geser. Nah, sini share bagian kita buka, kemudian yang bawah kita tutup, yang menuju ke tangki bahan bakar tutup. Yang 2 atas ini kita buka, yang 2 bawah ini kita tutup, maka mobil ini akan menyala menggunakan bahan bakar minyak. Begitu juga sebaliknya, ketika saya ingin memfungsikan gas LPG sebagai bahan bakar gerobak tua saya ini, maka ini saya tutup. Nah, seperti ini kondisinya, saya tutup yang kran 1, 2 atas ini, saya kasih kode atas ini, bagian atas. Nah, 1, ini 2 saya tutup, posisi tutup. Ini saya buka yang kran bawah, 1, 2 kita posisi bawah, kita buka seperti ini. Maka kalau posisinya seperti ini, gerobak tua ini full menggunakan bahan bakar
gas gitu. Nah, kalau sekarang ini mode bahan bakar gas ini, kalau seperti ini. Jadi nggak repot-repot lagi mah, cucuk cabut pakai selang. Misalnya mau pakai bahan bakar minyak, kita kembalikan lagi selangnya, kita aktifkan. Atau ketika mau menggunakan gas, kita selangnya setting ulang lagi, cucuk cabut. Aduh, repot kayak gitu mah. Kalau di rumah sih oke aja, tapi kalau lagi jalan jauh, waduh kerok lah kalau kayak gitu. Maka saya berinisiatif telah menggunakan kran aja. Pengennya sebelumnya saya mau pasang solenoid gitu ya, jadi cukup ditekan aja dari sana, tek untuk sebagai pengganti kran manualnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, wah, solenoidnya ada 4 ya, semuanya menggunakan listrik ya, bisa tekor ini kakinya, ada 4 solenoid, walaupun 2 yang diaktifkan ya tetap lah ya. Kemudian belum dari panasnya solenoid ketika diaktifkan, maka akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan kran manual ini seperti ini. Aman, hanya repot dikit aja, keluar buka kap mesin, kita geser aja, kita tutup, kemudian ini kita buka ketika gasnya habis di jalan ya, di tangki bahan bakar ada masih minyaknya masih ada, maka kita alihkan saja, ini ditutup ya, yang bawah ini ada 2 yang bawah tutup, kemudian yang atas dibuka, sudah. Maka gerobak tua ini akan menyala menggunakan bahan bakar minyak gitu, ataupun sebaliknya gitu Mbak. Mantap, kayaknya nggak saya rubah-rubah lagi nih, mungkin ada penambahan apa yang lebih standar lagi gitu, kayak gitu. Oke Mbak, ini juga perlu saya informasikan, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya Mbak. Waktu saya beli ini baru-barunya ini reducer, ini namanya reducer, ini merek yang umum dipakai lah. Saya belinya online, oh ada reducer ini, oke kita coba beli yang inilah ya. Alhamdulillah bekerja cukup baik ya, sedang lah harganya, berkisar 200.000 dah dengan ongkos kirim itu reducernya. Cuman ketika akan digunakan ya, harus dicek dulu, dites dulu, tes tiup. Ini ada ruang, ini tempat inputnya, sini ada nipple inputnya di sini. Ketika ditiup ini harus kondisi dia tidak bisa keluar anginnya atau mampet ya, ketika tiup harus mampet. Kalau ada ditiup itu masih di sini bocor di outputnya sini, nah itu menandakan bahwa yang di dalam sini masih bermasalah. Nah itulah yang kemarin kejadian di saya Mbak. Jadi ketika saya tiup sini masih bocor di sini, masih ada bocoran di situ. Akhirnya saya buka dalamnya. Nah, ternyata saya cek karetnya Mbah di sini. Kok karet? Pernya Mbah, maaf Mbah. Pernya di dalam sini itu emang ukurannya kecil gitu ya. Kalau pada umumnya kawan-kawan penggiat konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, pernya itu ditarik kemudian baru dipasang lagi. Tapi sepemahaman saya ketika ditarik nanti dia nggak lama bakal lemah lagi. Maka saya punya ide, nah kebetulan di rumah ada pena yang cetek itu, yang ada pernya itu Mbak. Nah saya manfaatkan pernya itu Mbak ya, saya double. Tapi sebelum saya double itu kan panjangnya hampir sama itu Mbak ya, jadi saya potong dulu biar nggak sama, karena hanya penguat saja gitu. Kalau sampai sama atau bahkan lebih dari per asli bawaannya akan sulit nanti. Maka punya saya itu saya potong dikit lah, setengah senti apa pernya, per yang bekas pena yang cetek yang kecil itu saya double di sana. Alhamdulillah langsung kuat ya, ketika saya tiup sini nggak ada kebocoran di sini ya, nggak ada kebocoran. Tapi ketika ini kita sedot langsung kebuka dia ya, kebuka di sini. Jadi bermain dia untuk klep buka tutupnya. Ketika ada hisapan maka dia akan kebuka. Tapi ketika ditiup dari sini dia nggak mampu untuk mendorong per yang atau klep yang ada di dalam sini gitu Mbak. Alhamdulillah sampai dan sekarang masih berfungsi dengan baik ya. Jadi saya tambahkan per bekas pena yang cetek itu Mbak, itu lebih awet daripada harus menarik merenggangkan lagi pernya
yang saya prediksi itu nggak bertahan lama gitu. Namanya per ya kan, sering digunakan akhirnya ya kembalilah dia lemir lemir dia. Tapi ketika ditambahkan per lagi ya di dalam sini di double, maka jauh lebih kuat itu mbak. Kemudian lagi mbak, ini jangan terlalu sering dimainin ketika mau menghidupkan, jangan dipencet-pencet terus mbak, bisa berasap mbak ketika kebanyakan ada percikan api sana. Di sini sudah jenuh, terlalu banyak yang kita semprotkan, wah bisa kemebul sini mbak, beneran bisa kemebul ketika kita semprotkan terlalu banyak ya, bisa kemebul. Nah, itu aja mbak sarannya mbak, boleh dipencet ini ya, cuknya lah ini istilahnya, cuknya boleh kita pencet tapi seperlunya aja, jangan sampai berlebih. Dan kalau jenuh ketika starter, langsung dia terpantik api yang ada pembakaran di dalam, maka bisa kemebul bener. Ini pemanasnya nih mbak, pakai stainless nih. Nah, udah cukup ditempelin ke header aja, udah cukup, udah terbukti lah ya, praktis, tidak perlu dililit-lilitkan lagi. Aduh repot kalau lilit-lilit pakai tembaga itu, kadang kalau nggak bisa lilitnya gepeng ya, lilitannya itu gepeng pipa tembaganya itu, kalau nggak terbiasa. Cukup pakai pipa stainless kayak gini ya, dilas, ini inputnya, itu outputnya, udah sampai habis itu gas LPG nya itu, nggak beku-beku, sampai kering di dalamnya, aman terkendali. Oke mantap lah ini kalau settingan gas gini ya, bukanya dikit bener ya, bukanya sedikit, nanti kita buka dalamnya mbak seperti apa model punya saya ya, dalamnya sederhana kok, kita lihat dulu. Oke, kita coba hidupkan saja apakah menyala apa enggak. Ini kita buka dulu mbak. Nah, ini setelahnya ini kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, ini rotaknya belum dihidupkan, kita tinggal saklarnya kita naikkan, aktif dia ketika kunci kontak di on kan, tuh suaranya dedet, rotaknya aktif ya untuk memompa air yang ada di belakang. Jadi kita lihat, kita coba hidupkan dulu. Bismillah. Sekali ini saklar untuk mengaktifkan generator gas hidrogen ini. Kalau ini mati, ini kita aktifkan, jadi campur gas hidrogen bersama gas LPG. Kita setting di angka 1000 rpm, kita kurangi lah biar nggak terlalu boros ya, kita kurangi dikit. Kita kurangi jadi 800 aja. 800 saja, karena ketika kita ingin mengaktifkan AC maka dia hanya berkurang 200. Kalau tadinya kita setting 800 rpm nya untuk kondisi stasioner atau idle-nya 800, ketika AC nya diaktifkan akan berkurang 200, jadi sisa 600 ya, masih hidup lah dia ya. Nah, ini 1000 juga nggak pak? Bisa. Kita lihat bagian belakang tuh. Nah ini dia gas hidrogennya tuh, wow lumayan banyak debitnya tuh, gelembung-gelembung gas hidrogen. Di dalam sini generator ini itu hanya air ini mbak, air biasa, air murni aja ya. Kemudian air murninya diapain? Diberikan arus listrik. Jadi ada lempeng-lempeng stainless di sini. Lempeng-lempeng stainless itu dialiri arus listrik. Jadi ketika airnya itu masuk ke sela-sela
lempengan stainless ini dia akan bereaksi. Jadi rumus untuk senyawa air itu H2O Mbak namanya Mbak. H2O, hanya ada 2 O-nya satu, hanya itu simbol dari hidrogen, O-nya oksigen. Yang sebelumnya dia senyawa H2O dipisah, dipaksa berpisah mereka ya menjadi hidrogen dan oksigen, unsur-unsur pembentuknya. Yang unsur-unsur pembentuknya air kan hidrogen dan oksigen Mbak. Ya, kita paksa berpisah mereka, kita setrum menggunakan listrik searah nih Mbak. Ya, jangan pakai listrik bolak-balik AC PLN, wah bisa meleduk lah konslet Mbak. Ini pakai arus searah generator ini Mbak. Nah, dia terpisah, ini buktinya gelembung ini ya, gas hidrogen dan oksigen campur. Nah, gas hidrogen dengan oksigen itu gas yang terbakar ya. Namanya pembakaran itu harus ada yang namanya oksigen, harus namanya oksigen, harus ada yang namanya oksigen setiap reaksi pembakaran. Nah, ini kita campurkan itu gas hidrogen. Oke, kita lihat belakang. Nah, ini dia rotaknya berfungsi nih Mbak. Hangat, wow, panas. Airnya untuk menstabilkan gas LPG nih, sehingga dia tidak dingin, tidak sampai membeku. Kalau dia stabil suhunya, maka dia akan habis gas LPG-nya terbakar. Tetapi kalau sampai dingin, ya dia tidak cukup kuat, tidak cukup mampu untuk keluar karena tekanannya akan turun ketika dia suhu gas LPG-nya itu turun. Wih, indah benar gelembung gas hidrogen Mbak. Mantap. Nah, sistem generator ini aman untuk penggunaannya, terutama dalam kebutuhan suplai listrik. Kita kan pakai aki di depan sana, akinya hanya pakai 70 ampere. Ampere itu kan satuan arus ya. Ketika kita menggunakan langsung, kita nyedot sana, maka pada umumnya aki akan drop, dipakai beberapa waktu akan drop. Namun ini ada alatnya nih alatnya untuk mengatur, jadi dibatasi dia penggunaan listriknya, penggunaan arus listriknya dibatasi. Tidak semua arus yang ada di aki sana itu digunakan untuk mengaktifkan generator ini, jadi seperlunya saja dibatasi. Namanya alat PWM ya, nama alatnya PWM, dibatasi. Ini hanya 5 sampai 10 ampere kalau tidak salah ini. Jadi nggak bakal ngedrop sana ya, karena pemakaiannya sangat kecil, normal lah penggunaannya, jadi aman. Tuh bersih tuh, nggak ada gas buangnya itu nggak ketip. Kalau kita lihat itu tuh terbentuk tuh embunnya itu, di dalamnya itu embun tuh. Kita lagi netes di sini nih embunnya itu, jadi menandakan pembakarannya sempurna itu Mbak. Nah itu Mbak, di dalamnya air. Nah ini saya kan kalau di warung-warung itu kan biasanya ini kotor ini, maka ketika saya masukkan ke dalam ember ini, saya bungkus dulu pakai plastik ya, sampai pakai plastik ini saya bungkus biar airnya nggak kotor. Kalau airnya kotor, maka dia ketika dipompa sana, kasihan rotaknya jadi kotor, tersumbat. Maka sebisa mungkin input yang untuk disedot di rotak sana harus bersih inputnya ya. Jadi ini kita bungkus. Benar-benar mantap dan irit. Oke, gitu aja Mbah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.